Halo semuanya, kali ini kita akan bahas film thriller survival bertema bencana yang disutradarai oleh Alexander Aja dan diproduseri oleh Sam Raimi. Film ini mengisahkan perjuangan seorang atlet renang yang bernama Haley Keller yang terjebak bersama ayahnya di bawah lantai rumah mereka, ruang sempit yang disebut crawl space. Saat badai kategori 5 menghantam Florida, selain ancaman banjir, mereka harus bertahan hidup dari serangan sekumpulan aligator buas yang masuk ke dalam rumah. Bagaimana keseruan dan kengerian filmnya? Mari kita alur cerita filmnya. Dan inilah Crow. Cerita dimulai dengan wanita yang bernama Haley, seorang atlet renang yang baru saja kalah dalam kompetisi. Di tengah suasana hati yang buruk, dia dapat kabar kalau badai kategori 5 yang sangat besar bakal menghantam Florida. Kakaknya yang bernama Beth nelpon dengan panik karena ayah mereka yang bernama Dave nggak bisa dihubungin. No, why? Meski polisi sudah menutup jalan dan menyuruh semua orang evakuasi, insting Haley sebagai anak berkata lain. Dia menerobos brigade polisi, memacu mobilnya menembus hujan badai menuju rumah lama mereka di Coral Lake. Rumah itu sudah tua, berantakan, dan berada di daerah rendah yang rawan banjir. Sesampainya di sana, rumah itu kosong. Hanya ada Sugar, anjing peliharaan mereka, yang menggonggong terus-menerus ke arah crawl space, ruang sempit di bawah lantai rumah. Dengan senter kecil, Haley memberanikan diri merangkak masuk ke bawah sana. Ruangan yang kotor, lembab, dan penuh pipa tua. Di sudut paling gelap, dia menemukan ayahnya dalam keadaan pingsan, berdarah-darah dengan luka gigitan yang mengerikan. Gotta go down there, don't I? Oh my god. Pas Haley lagi nyoba nyeret ayahnya keluar, tiba-tiba, bam, seekor aligator raksasa muncul dari kegelapan dan menyerang Haley. Haley berhasil selamat karena dia masuk ke area yang terhalang oleh pipa-pipa besar. Tapi aligator itu sekarang jaga di satu-satunya jalan keluar. Dave terbangun dan menyadari situasi mereka. Dia bilang ke Haley kalau ada predator dan predator ini nggak cuma satu. Ternyata aligator itu masuk lewat saluran drainase yang jebol gara-gara badai. Situasi makin buruk, badai makin parah, air mulai masuk ke ruang bawah tanah. Dan Haley sadar kalau mereka nggak keluar secepatnya, mereka bakal tenggelam bareng predator itu. Tapi sekarang dia dan ayahnya terjebak. Mereka berada di dalam bersama monster itu. This is big, Gator. How did it even get down here? Through the overflow drain pipe from the lakeside.
Heli sempat melihat ada harapan. Di seberang jalan ada beberapa orang yang lagi menjarah pom bensin. Dia mencoba meminta tolong, ia berteriak menggunakan senter untuk memberi kode, tapi malangnya penjarah itu malah dimakan satu persatu sama aligator lain di depan mata Heli. By the entrance of the house. Nggak lama setelah itu, 2 orang polisi datang pakai perahu buat ngecek area. Heli nyoba narik perhatian mereka, tapi lagi-lagi aligator ini terlalu cepat. Para polisi itu diseret ke dalam air sebelum sempat nyelamatin Heli. Di sini Heli sadar, nggak ada yang bakal datang. Dia harus nyelamatin dirinya sendiri. Dad, it's the police! Air sekarang sudah setinggi dada. Heli hampir menyerah, tapi si Dave mencoba membakar semangat Heli. Dia bilang kita pasti bisa mengalahkan predator itu. Kamu lebih cepat dari mereka. Dengan keberanian yang tersisa, Heli memutuskan untuk melakukan aksi bunuh diri. Dia berenang melewati para aligator di ruang bawah tanah untuk mengambil telepon polisi yang terjatuh. Dia digigit, diseret, bahkan hampir tenggelam. Tapi kemampuannya berenang menyelamatkannya. Dia berhasil membunuh satu aligator dengan menjepit kepalanya di antara pipa dan menusuk matanya. Hey, you stay strong. We're getting out of here. We are gonna beat these pea-brained lizard shits. Namun, tanggul di kota itu jebol. Gelombang air raksasa menghantam rumah mereka. Ruang bawah tanah itu seketika terendam penuh air. Heli harus menyelam kembali untuk menarik ayahnya keluar lewat celah lantai sebelum napas ayahnya habis. Mereka berhasil keluar dari bawah tanah, tapi rumah mereka sudah hancur. Di dalam rumah yang banjir, mereka harus bertarung lagi. Dave harus merelakan satu tangannya digigit demi memberi kesempatan Heli untuk menyerang. Puncaknya, saat mereka mencoba naik ke atap, seekor aligator raksasa menangkap lengan Heli dan melakukan death roll, putaran maut yang bisa memutuskan tulang. Tapi Heli nggak menyerah. Dia mengambil flare dan menembak mulut buaya itu tepat sebelum dia ditelan.
Dengan sisa tenaga, Heli dan Dave berhasil naik ke puncak atap. Di tengah hujan yang mulai mereda, sebuah helikopter penyelamat muncul. Heli menyalakan flare terakhirnya, menandakan bahwa mereka menang melawan alam. Mereka menang melawan predator. Dan yang terpenting, mereka berhasil selamat bersama-sama. Gimana menurut kalian film survival satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di alur film berikutnya.